Baik, kita bersyukur karena ibadah inti kita sudah lalui bersama. Angka Romawi yang ketiga, kita akan masuk dalam serah terima jabatan badan pengurus lama kepada badan pengurus baru. Dan waktu kami dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan kami membaca berita acara serah terima jabatan pengurus klasis kota yang lama kepada pengurus yang baru. Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, Badan Pengurus Klasis Kota Jayapura. Berita acara nomor 011/BPH /BA/BA/Kingmi/Romawi 3/2022 tentang serah terima jabatan Badan Pengurus Klasis Kota Jayapura periode 2016-2022 kepada Badan Pengurus terpilih periode 2022-2027. Pada hari ini tanggal 21 Maret tahun 2022 pukul 18:18 waktu Indonesia Timur atau waktu Papua, melalui ibadah syukur dan ibadah perdana bulanan klasis Kota Jayapura. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan di tengah jemaat sekalian, dilaksanakan serah terima jabatan pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. 1. Program pelayanan 4D 2016-2022. 2. Hasil konferensi klasis kota 2022-2027. 3. Aset dan administrasi klasis Kota Jayapura. 4. Kecuali kendaraan dinas yaitu roda 4 yang diserahkan sebagai penghargaan kepada ketua klasis yang lama, selanjutnya termuat di dalam lampiran surat hibah. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakannya acara serah terima jabatan hari ini. Jayapura 21 Maret 2022, Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura, Ketua Pendeta Meni Yogi MA, Sekretaris Pendeta Hendrik Lerik STH. Selanjutnya kepada Badan Pengurus Klasis periode yang lama, bisa maju ke depan Bapak Pendeta Martin bersama jajarannya. Dengan memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua klasis periode 2016-2021 dan bertugas hingga 2022, mengakhiri tugas pada konferensi klasis kota pada bulan Februari tahun 2022. Maka dengan ini kami akan menyerahkan semua yang menjadi tanggung jawab klasis kota lama untuk dilanjutkan oleh kepengurusan yang baru dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Badan Pengurus yang lama periode
16/2021 sudah meletakkan jabatan dan menyerahkan semua dokumen 4D 2016-2022 dan hasil konferensi Klasis Kota Jayapura tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2022. Kami siap melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan dan kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih. Demikian serah terima jabatan pengurus klasis yang lama kepada pengurus klasis yang baru. Selanjutnya kami akan membacakan surat keputusan Panitia Pembangunan Kantor Klasis Kota Jayapura. Gereja Kemahi Injil Kingmi di Tanah Papua, Badan Pengurus Klasis Kota Jayapura. Surat keputusan nomor 10 garis miring BPH garis datar KKJ garis miring SK garis miring PAN PEM KK garis miring KK garis miring Kingmi garis miring Romawi 3 garis miring 2022 tentang penetapan Panitia Pembangunan Kantor Klasis Kota Jayapura. Menimbang, pertama, bahwa guna suksesnya pelaksanaan pembangunan gedung kantor klasis Kota Jayapura, maka perlu menetapkan panitia. Kedua, nama-nama yang terlampir diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan gedung kantor tersebut di atas. Ketiga, bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan suatu surat keputusan Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura. Mengingat, pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kemahi Injil Kingmi di Tanah Papua tentang persekutuan dan peribadatan gereja. Memperhatikan, pertama, hasil penetapan konferensi klasis Kota Jayapura 23 sampai 25 Februari 2022 tentang pelaksanaan pembangunan kantor klasis. Kedua, penetapan BPH klasis sebagai penanggung jawab yang dilengkapi dengan komposisi pada Jumat 18 Maret 2022. Memutuskan, menetapkan, pertama, komposisi nama-nama pada lembaran lampiran sebagai panitia pelaksana pembangunan gedung kantor klasis Kota Jayapura. Kedua, dalam menjalankan tugas ini, hendaklah tetap menjaga koordinasi dengan Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura dan anggota-anggota. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan selama berlangsung tugas kepanitiaan ini, maka akan ditinjau kembali sesuai aturan yang berlaku di Gereja Kemahi Injil Kingmi di Tanah Papua. Keempat, surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal Senin 21 Maret 2022. Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura, Ketua Pendeta Meni Yogi MA, Sekretaris Pendeta Hendrik Lerik STH. Tembusan yang terhormat 1 BPH Sinode Kingmi Papua, 2 Koordinator Mamta, 3 Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 010 BPH
garis datar KKJ, garis miring SK, garis miring Pan Pem KK, garis miring Kingmi, garis miring Romawi 3, garis miring 2022, susunan personalia panitia pembangunan kantor klasis Kota Jayapura. Penasehat BPH klasis Kota Jayapura, Pendeta Yosia Tebai MTH, Bapak John Sasarari, Pendeta Andris Monim MPDK. Ketua Bapak Deki Nawipa SE. Wakil Ketua 1 Bapak Edward Dimomon Mau ST MKP. Wakil Ketua 2 Bapak Herman Gobai ST. Sekretaris Bapak Sefnat Gobai SE. Wakil Sekretaris Evangelis Juniaman Dohona STH. Bendahara Umum Evangelis Alpian Payage STH. Wakil Bendahara 1 Bapak Weson Mabel. Wakil Bendahara 2 Pendeta Daniel PK STH. Anggota Bapak Alex Lokobal STMM. Pendeta Kias Komba STH. Evangelis Agus Kuan STH. Evangelis Yusak Boma STH. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal Senin 21 Maret 2022. Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura. Ketua Pendeta Meni Yogi MA. Sekretaris Pendeta Hendrik Lerik STH. Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih dalam Yesus, mari kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Kerinduan kita kurang lebih 2 periode, kita sudah bekerja keras dan Tuhan sudah memberikan lokasi-lokasi yang akan dieksekusi oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan siapkan hari ini untuk dilantik dan melangsungkan pekerjaan Tuhan. Untuk mendasari pelantikan pada malam hari ini, saya akan mendasarinya dengan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-28, 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-10. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ayat yang ke-10, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ayat yang ke-20, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panitia pembangunan kantor klasis Kota Jayapura yang sudah Tuhan tetapkan melalui konferensi pada tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2022. Di dalam membangun rumah Tuhan, Tuhan selalu memilih dan menetapkan orang-orang untuk melaksanakan tugas pembangunan rumah.
Dalam membangun rumah Tuhan ini, Daud tidak bisa membangun oleh karena dia seorang prajurit yang tangannya sudah berlumuran darah. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya bahwa anaknya akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mempersiapkan dana bangunan. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-9. Lengkap. Dana bangunan diserahkan kepada anaknya Salomo untuk membangun bait suci atau rumah Allah. Lalu berkatalah Daud, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, sebab sesungguhnya Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, amin. Ia tidak akan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan ibadah di dalam rumah Tuhan selesai. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang mulia ini. Kita angkat satu pujian dan saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Saya minta Bapak Penasehat, Bapak Pendeta Yosia Tebai bisa berdiri di samping saya. Tuhan, Bapak mantan Ketua Klasis Kota Jayapura, Badan Pengurus Sinode, Sekretaris 2 Sinode Kingmi di Tanah Papua bisa berdiri ke depan. Melayani, kita angkat tangan untuk mendoakan para hamba-hamba Tuhan ini. Lebih sungguh. Atas nama Badan Pengurus Gereja Kingmi Klasis Kota Jayapura, saya melantik saudara Dekinaipa SC dan jajarannya menjadi panitia pembangunan kantor Klasis Kota Jayapura dan melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan firman Tuhan dan peraturan gereja yang ada. Kepada Bapak Yosia Tebai, kita hamba-hamba Tuhan akan mengangkat tangan dan Bapak Pendeta Yosia Tebai akan berdoa. Di depan Tuhan dan di depan hamba-hamba Tuhan, malam ini ada 8 orang sudah berdiri dan mereka siap untuk membuat rencana atau rancangan pembangunan kantor Klasis Kota Jayapura. Tuhan Yesus, dan malam ini kami mau lantik mereka dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau pakai dari ketua sampai seluruh anggota. Semua program yang mereka buat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang buat, mereka hanya ikut melaksanakan. Kalau Tuhan campur tangan di situ, pekerjaan ini tidak berat, bisa berhasil, bisa sukseskan. Tapi yang kedua, kami minta Tuhan, Engkau berikan satu hati, satu pikiran, semua untuk melaksanakan pembangunan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami lantik mereka ini sebagai panitia
pembangunan kantor klasis ini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dalam persekutuan kami. Puji Tuhan, kita akan beri salam kepada Panitia Pembangunan Kantor Klasis Kota Jayapura. Bapak Ketua, selamat laksanakan tugas. Selamat laksanakan tugas. Kita akan langsung menyerahkan naskah. Pada hari ini, atas nama Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura telah melaksanakan pelantikan panitia untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja Akademi Klasis Kota Jayapura. Saya serahkan SK ini dan selamat melaksanakan tugas. Tuhan memberkati. Kepada Ketua, saya persilakan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan yang memulai organisasi Gereja Kemahan Injil Kimi di Tanah Papua, dan Dia telah membangun gedung-gedung yang besar yang bisa menyerap dana yang besar, tapi Dia mampu menyelesaikan. Allah itu tetap kami bawa dalamnya, Dia akan berperkara dan Dia akan selesaikan. Amin. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Tuhan. Luar biasa. Inilah Daud mempersiapkan Salomo. Kita berikan badan pengurusan lama karena mereka sudah mendapat 2 tanah. Dan tanah itu akan dibangun, Salomo melanjutkan pembangunannya. Dan kedua-duanya akan mendapat upah besar di surga. Yang akan turun pasukan yang akan membangun adalah ketua panitia terpilih, yaitu ketua panitia pembangunan kantor klasis Bapak Deki Nawipa SE. Dan kita semua tanggung jawab bersama seluruh hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, waktu yang dekat akan selesai. Kalau tidak, kita ikuti. Baik, selanjutnya kita akan masuk angka Romawi yang ke-5, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kemahan Injil Kimi di Tanah Papua dan akan diwakili oleh Sekretaris 1 Sinode Bapak Pendeta Martin Mauri STH. Bapak dipersilakan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Penasehat sekaligus tokoh sejarah Gereja Kemahan Injil Kimi di Tanah Papua, kita berikan penghormatan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Koordinator Mamta, jika berkenan hadir. Yang saya hormati dan banggakan para kaum profesional yang mengasihi gereja, ada bersama dengan kita pada hari ini. Tepuk tangannya yang semangat, Bang. Seberapa yang datang kaum profesional, itu yang sayang gereja. Dan Tuhan akan pakai mereka untuk membangun kantor klasis. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Gembala Gereja Kemahan Injil Karmel
bersama dengan jajarannya, badan pengurus jemaat, dan seluruh jemaat yang telah mengizinkan kita ada pada hari ini. Dapat bersekutu bersama untuk mengawali tahun 2022 dalam pelayanan ibadah bulanan hamba-hamba Tuhan dan majelis. Yang saya banggakan, seluruh gembala dan penginjil yang jumlahnya 73, tapi yang hadir belum mencapai, tapi inilah sudah yang diizinkan Tuhan. Dan juga pengurus terpilih yang sangat dipilih dan ditunjuk Tuhan, jadi mereka semangatnya luar biasa. Kita tepuk tangan bagi Allah kita. Dan pada kesempatan yang terindah, kita patut memanjatkan puji dan syukur karena kebaikan Tuhanlah kita ada dan dapat berkenan berjumpa pada hari ini. Sebelum memperkatakan sesuatu mewakili badan pengurus, saya tidak ditunjuk, tetapi artinya tidak ditunjuk dari atasan saya, tetapi hari ini berkenan hadir sehingga badan pengurus menunjuk, maka saya berkenan untuk berdiri menyampaikan. Yang pertama-tama saya ucapkan Shalom. Kesempatan yang terindah saya hanya menyampaikan untuk ucapan terima kasih. Saya bisa berdiri di sini mewakili sinode karena Klasis Kota dalam raker keempat dan juga koordinator Mamta. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah mempercayakan dan menempatkan saya di badan pengurus sinode. Dan dalam kesempatan yang indah saya akan menyampaikan bahwa keberadaan saya di kepengurusan sinode dalam posisi sekretaris 1 yang seharusnya adalah sekretaris saya, yaitu Pendeta Meni Yogi. Bisa tepuk tangan ke tidak? Kenapa heran-heran? Saya katakan bahwa saya salah ditempatkan, tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana bagi kita dalam setiap waktu. Oleh sebab itu, saya mengucap syukur untuk kepercayaan yang diberikan untuk ada di sinode, dan saya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa selama ada kurun waktu 5 tahun, saya akan menjadi perpanjangan tangan bagi badan pengurus klasis saya, yaitu Klasis Kota, untuk memperjuangkan sesuatu yang berarti bagi Klasis Kota. Klasis terdekat tapi kurang terjangkau dalam pertolongan Tuhan melalui sinode. Sehingga keberadaan saya akan menjadi perpanjangan tangan untuk menyuarakan bukan saja Klasis Kota tetapi Mamta, agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikut, dengan serah terima jabatan, semua laporan akan tersampaikan ke badan pengurus harian sinode untuk dibukukan dan dilaporkan dalam majalah tahunan yang akan terbit pada bulan Juli. Dan biarlah ini menjadi laporan dan menjadi cerita yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga menjadi titik tolak sejarah bahwa disinilah, tanggal hari inilah kita menetapkan dan melantik, mendoakan bersama panitia pembangunan yang hanya terdiri dari 9 orang, 8 yang 1 absen. Tapi kita percaya Tuhan telah melihat dan Tuhan akan menopang, karena dialah pemilik kantor klasis itu. Dengan merasa sukacita pada hari ini, atas nama badan pengurus harian sinode, kami bangga dengan kepengurusan yang baru yang tentunya akan di-SK-kan oleh sinode
bersama dengan seluruh jajaran klasis-klasis yang lain, karena semua belum di SK-kan. Sehingga tadi pagi juga ada permohonan dari klasis Kabupaten Jayapura, maka semuanya akan di SK-kan setelah 6 April. Kiranya pada kesempatan yang indah ini tidak panjang kata, kalimat, tetapi saya mau ucapkan selamat atas terpilihnya badan pengurus di dalam konferensi tahun 2022 pada tanggal 23 sampai 25 Februari yang lalu, dan selamat menunaikan tugas yang baru untuk pembangunan kantor klasis dan mempersiapkan perkembangan pekabaran Injil di daerah Lere, Sko, Koya yang akan menjadi sasaran pekabaran Injil kita, sehingga gereja Kemah Injil Kingmi akan ada di mana-mana. Di kota sementara cukup dulu, kita dewasakan yang ada dari persekutuan doa menjadi pos menjadi jemaat, dan ini menjadi bagian yang terpenting dalam pelayanan kita. 10 tahun itu tidak sedikit masalah yang kami selesaikan dengan cacian makian, tetapi tetap tersenyum karena pekerjaan ini bukan punya Martin, Mauri atau Menyogi, tapi pekerjaan ini ternyata punya Tuhan. Sehingga ujung-ujungnya dimarahin, dimaki, bahkan saya dapat telepon untuk dibunuh. Saya bilang bagus supaya saya menjadi salah satu yang dibunuh karena pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata sampai pada hari ini Tuhan masih memelihara dan dapat bertatap muka dengan orang-orang yang mengancam, tapi juga memberikan doa dan pengampunan kepada mereka. Sehingga pada kesempatan yang indah ini, Badan Pengurus Harian Sinode dan jajaran menyampaikan selamat sukses, selamat mempersiapkan diri melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Karena sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 58, persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Shalom, Tuhan memberkati. Baik, luar biasa, kita berikan aplaus buat Sekretaris 1 Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Kiranya Tuhan akan memberkati. Sambutan yang kedua, Ketua terpilih, Ketua Klasis Kota Jayapura, Pendeta Menyogi SMA, kami beri waktu. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita sekalian. Pertama-tama kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang besar, Yesus Kristus namanya, yang memberikan keselamatan kepada kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan salam hormat saya kepada yang pertama, Pendeta Yosia Tebai, Perintis Gereja Kingmi di Tanah Papua, Penasehat Sinode dan Klasis Kota Jayapura. Di dalam ruangan yang kecil itu, beliau bilang saya masih bisa penasehat. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bapak. Bapak akan ada bersama dengan Klasis Kota Jayapura dalam memberikan masukan, dukungan, tapi juga teguran yang keras. Puji Tuhan yang saya kasih dan saya hormati pimpinan Gereja Kingmi di Tanah Papua, Badan Pengurus Sinode, dalam hal ini Bapak Pendeta Martin Mauri sebagai Sekretaris
2 Sinode Kingmi di tanah Papua. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Juga yang saya hormati para kader gereja Kingmi Klasis Kota Jayapura yang hari ini sudah berkenan hadir dan yang tidak berkenan hadir tadi mereka telepon. Kita siap bangun kantor Klasis Kota Jayapura. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, marifat, kekuatan dan kesehatan atas kehidupan mereka dan juga keluarga mereka dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Salam dan hormat saya kepada seluruh hamba-hamba Tuhan Gereja Kingmi Klasis Kota. 24 jemaat dan pospei. Jemaat menanti kita sudah akomodir dalam konferensi Kingmi Klasis Kota Jayapura. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Kita puji Tuhan sehingga jemaat pospei sudah berjumlah 24 di Klasis Kota Jayapura. Kita akan sama-sama jalan. Inilah kekuatan kita untuk membangun pelayanan di kota ini. Baik itu pelayanan rohani, tapi juga kegiatan-kegiatan fisik yang hari ini kita sudah lantik panitia pembangunan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Rekan-rekan sekerja saya, Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura, Badan Pengurus lengkap bersama dengan biro-biro. Coba berdiri dulu. Puji Tuhan, inilah kami dan kami dipercayakan untuk melayani 24 jemaat dan pospei di Klasis Kota Jayapura. Amin. Puji Tuhan, kami akan ada bersama dengan 53 gembala dan wakil gembala, kemudian 73 hamba-hamba Tuhan Gereja Kingmi Klasis Kota Jayapura. Kita akan sama-sama bahu-membahu, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mengangkat, sama-sama saling menegur dan tidak simpan di dalam hati. Amin. Ini amin kecil ini. Silakan. Ini laskar-laskar Kristus, silakan kembali ke tempat. Yang saya kasihi dan saya banggakan, Ketua Panitia Konferensi Gereja Kingmi Klasis Kota Jayapura yang ke-10, Dr. Vince Tebai MSc dan jajarannya, yang sudah sukses dalam waktu yang singkat melaksanakan konferensi Klasis Kota Jayapura. Ke depan sibuk jadi 2 minggu juga kita laksanakan. Saya pikir ibu ini bicara, aduh ini nanti bagaimana, tapi ternyata jadi. Puji Tuhan, hasil konferensi Klasis Kota Jayapura akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pelayanan 5 tahun ke depan. Karena itu dalam waktu dekat setelah hasil konferensi ada di tangan kita, maka yang pertama yang akan kita lakukan adalah rapat badan pengurus lengkap, biro-biro untuk membuat jadwal pelayanan. Badan pengurus harian dan juga biro-biro, sehingga semua terjadwal di dalam jadwal dan kita akan laksanakan program produk hasil konferensi yang sudah kita tetapkan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan merayakan hari berdirinya Gereja Kemainjil Kingmi di Tanah Papua pada tanggal 6 April secara gabungan, yang akan dilaksanakan di Koordinator Mamta, tempatnya di Kampung Harapan Sentani pada jam 10 pagi.
Itu yang kedua yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ibadah gabungan Pentakosta akan kita laksanakan di Jemaat Kingmi Edouto pada tanggal 5 Juni 2022. Yang lain-lain, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan menjadi senter dalam perjalanan pelayanan ke depan. Alkitab akan menjadi senter dalam pelayanan ke depan. Karena itu kita semua belajar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan demikian para hamba-hamba Tuhan, kelasi salah, para hamba-hamba Tuhan bisa memberitahukan. Kemudian hamba-hamba Tuhan salah, kita bisa saling memberitahukan dan saling memperbaiki. Dengan demikian kita percaya bahwa gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, yang sedang ditonton oleh para perintis dan tua-tua gereja. Ada Bapak Ayomi, ada Bapak Wem Mauri, ada Bapak John Sasarari. Mereka orang-orang yang luar biasa bersama dengan Bapak Pendeta Yosia Tebai. Mereka akan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu kita yang masih muda-muda, yang masih beranjak, mari kita dengar-dengaran. Kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kita dengar-dengaran kepada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang tua terkasih kita. Kita tidak sendiri, kita ada bersama dengan mereka. Amin. Puji Tuhan, pada akhirnya saya mau sampaikan ucapan terima kasih kepada Gereja Kingmi Jemaat Karmel yang sudah menyediakan tempat dan fasilitas untuk kita bersama-sama hari ini melaksanakan ibadah perdana dan juga pengucapan syukur sekaligus serah terima jabatan dan pelantikan panitia pembangunan. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Panitia yang telah mendukung kita dalam jalannya ibadah ini, dan juga Bapak Ketua Bapak Biro Terkarya, Bapak Menase Kadepa MSI, juga Jemaat Saitun Kota dan Jemaat Kingmi Sebaut yang sudah sama-sama dalam sukseskan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang punya pelayanan akan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Yang paling terakhir, kami sangat menghargai para pelayan yang sudah bekerja bersama-sama dengan Badan Pengurus Harian Klasis Kota periode 2016-2021. Kami akan memberikan semacam piagam saja untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang tua terkasih kita yang sudah melayani dan bertanggung jawab dalam pelayanan, baik itu di tingkat klasis hingga sampai kepada konferensi yang sudah terlaksana dengan baik. Dalam amplop ini tidak ada nilainya, tetapi penghargaan ini kiranya menjadi sebuah catatan bahwa BPH Klasis Kota Jayapura sudah menghargai bapak-bapak dalam pelayanan. Penghargaan yang tinggi kita semua akan terima dari Tuhan. Yang pertama saya berikan kepada Bapak Pendeta Yosia Tebai MTH. Kepada sekretaris bisa ke depan untuk menyerahkan. Piagam penghargaan diberikan kepada Pendeta Yosia Tebai MTH atas pengabdian dalam pelayanan sebagai penasihat teologi klasis Kota Jayapura periode
2021. Tuhan memberkati Bapak. Selanjutnya penasihat keuangan Bapak Deki Naipa SE. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Hengki Kayame MH almarhum. Kepada Ibu saya persilakan. Beliau sudah bekerja dan melayani Tuhan bersama dengan Badan Pengurus Harian Klasis Kota Jayapura. Selanjutnya penasihat yang ketiga, yang keempat Bapak John Mauri Sasarari. Sebagai penasihat organisasi kepada Bapak saya persilakan. Selanjutnya kepada mantan Ketua Klasis Kota Jayapura, Pendeta Martin Mauri, Ketua Klasis Kota Jayapura periode 2016-2021. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Nundiar Kulungga STH, kalau ada yang datang silakan. Oke. Majelis Anugerah Bahari, Bapak Anius Wenda. Selanjutnya kepada Bapak Frist Yusuf Ayomi SC sebagai Bendahara 2 periode 2016-2021. Selanjutnya kepada Bapak Sefnat Gobai SC sebagai Sekretaris 2 periode 2016-2021. Selanjutnya kepada Ibu Reski Mauri, Biro Pelayanan Perempuan. Bapak bisa mewakili. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Julianus Kaiba, Biro PI dan Doa. Selanjutnya kepada Bapak Mesak Tobai, Biro Pemuda. Beliau ada? Tidak ada? Oke. Selanjutnya kepada Saudara Evangelis Yusak Pakage SH STH. Selanjutnya kepada Ibu Helena Asiep, Biro Pelayanan Anak dan Remaja. Terima kasih Bapak. Selanjutnya penghargaan kami berikan kepada Pendeta Yahya Lagoan MTH atas terselenggaranya konferensi ke-10 Klasis Kota Jayapura sebagai badan formatur.
Selanjutnya kepada Ibu Teresia Eka Kambuaya. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Vince Tebai Esos MSc. Selanjutnya kepada Bapak Edward Dimo Monmau ST MKP sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya kepada Bapak Yes Komba MSc sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya kepada Ibu Selvi Yeimo Esos sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya kepada Bapak Wempi Prasawi sebagai Biro Pendidikan. Selanjutnya kepada Bapak Sadrak Nawipa SE sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya kepada Bapak Menase Kadepa MSc sebagai pimpinan sidang. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah mensukseskan konferensi Klasis Kota Jayapura. Yang pertama kepada Bapak Dr. Robi Kayame yang telah mempersembahkan persembahan untuk melaksanakan konferensi. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Nason Uti SE. Yang ketiga, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Deki Naipa SE. Yang keempat, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Vince Tebai Esos MSc yang sudah mempersembahkan persembahan. Saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada 23 jemaat dan pospei yang sudah bahu-membahu dalam melaksanakan semua kegiatan ini. Yang telah kita buat, Tuhanlah yang akan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati, selamat malam dan shalom. Selanjutnya kita akan dengar sambutan atau mungkin ke depan akan kerja apa dari Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis Bapak Deki Nawipa SE. Kami beri waktu. Yang terhormat untuk kita semua. Di mata Tuhan kita semua terhormat. Tuhan izinkan untuk kita semua melayani di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya berdiri di sini dalam satu kepercayaan yang baru. Bagi pribadi saya, selama hidup saya ini saya tidak pernah dipercayakan sebagai salah satu panitia gedung apapun. Tapi saya punya pengalaman. Karena saya anak pendeta dan orang tua saya yang dulu itu semua
Tuhan berkati, bisa jadi tukang, bisa jadi petani, bisa jadi beternak, dan semua jalan. Sehingga saya sering nonton, ikuti orang tua. Orang tua saya ini jadi tukang luar biasa. Dia bangun gedung gereja yang luar biasa, rumah gembala yang luar biasa, pendeta yang luar biasa. Dia tidak punya pengetahuan, tapi Tuhan taruh hikmat di dalam diri mereka. Sehingga bagian dari itu menjadi satu berkat yang saya alami dalam hidup saya. Setelah nama King Mi ini, saya bilang, King Mi ini kan anak raja. Berarti luar biasa, Tuhan taruh hikmat yang dahsyat kepada orang-orang tua yang tidak punya pengetahuan yang luas seperti yang kita ada di sini. Sehingga dengan dasar itu, kalau setelah saya dapat kepercayaan dari Tuhan untuk jabatan ini, hanya mau bangun WC itu saja, dia punya rincian anggaran itu luar biasa. Makan miliaran. Apalagi kita lihat gedung-gedung besar yang sudah kita bangun dari gereja Kemah Injil ini sudah ada berdiri sampai dengan hari ini. Saya rasa ini semua kita bangun hanya dasar nama Tuhan Yesus itu sendiri. Atau ada pemerintahan yang pernah bangun dan dia kasih kunci kah? Mana gereja yang pernah kasih kunci langsung? Ini jemaat kau terima kunci ini. Tidak pernah toh? Kita ini karena andalkan Tuhan dan luar biasa. Tidak tobat-tobat lagi, buka lagi, jemaat lagi dan segala macam. Hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Benar toh? Dengan dasar itu saya rasa ini satu kepercayaan yang mulia Tuhan kasih pada usia ini, pada kesempatan ini. Kepercayaan diberikan oleh Badan Pengurus Kelasis baru, juga Badan Pengurus Kelasis yang lama, juga 24 jemaat dan pospei yang ada di kota Jayapura. Jadi saya rasa untuk kantor Kelasis ini barang apa jadi? Kalau kita taruh Tuhan itu di depan seperti orang tua dulu. Mereka kirim dana 1.000 yang sudah kena geta ubi. Mereka mempersembahkan, mereka bilang Tuhan ini, nilai ini tidak bisa bangun gedung-gedung besar ini. Tapi kami mau taruh barang kecil ini dan kami mau letakkan barang ini dan kami mau bangun gedung besar ini. Sehingga semuanya itu bisa terjadi. Itu sebabnya hari ini kita berkomitmen, kita taruh semua yang kita harapkan ini di belakang dulu. Baru kita taruh Tuhan Yesus di depan dan kita bangun sama-sama. Tuhan akan menggerakkan anak-anak Tuhan yang sudah punya pengalaman, yang sudah memberkati dan diberkati di dalam pelayanan. Mereka akan hadir dan sama-sama kita bangun. Bersama dengan tadi teman-teman panitia pembangunan gedung Kelasis Kota Jayapura, kita sama-sama bergandeng tangan dan kita sama-sama akan membangun. Kalau tadi hanya memberikan SK saja saya tidak mungkin terima. Tetapi karena sebut nama Tuhan Yesus, pengada mujizat itu sudah disebut, maka saya berani ambil dan percaya bahwa gedung akan jadi. Ya. Itu. Kemudian untuk ke depan, teman-teman yang terlibat dalam kepanitiaan, sebentar mohon kita saling over nomor handphone. Nomor handphone supaya kita selalu koordinasi.
Kita selalu komunikasi dan kita sama-sama membicarakan bagaimana caranya kita bisa bertanggung jawab atas kepercayaan ini. Terus yang ke depan, mungkin panitia pembangunan gedung kantor Klasis Kota Jayapura akan buat satu kesempatan, mungkin acara spesial buat kader-kader gereja Kemah Injil untuk hadirkan dan kita sama-sama bahas dan berbagi tugas untuk menyelesaikan gedung pembangunan kantor Klasis Kota Jayapura. Kalau gereja ini sudah berdiri, kaderkan anak-anak gereja melalui doa orang tua, berarti ini waktunya untuk kita juga ingat Tuhan untuk membangun gedung gereja ini. Untuk itu mungkin satu kesempatan kami panitia akan mengundang semua kader gereja yang ada, baik itu pemerintahan yang sedang kerja di kota, provinsi, kota kabupaten yang ada di daerah, anak-anak Tuhan, mereka yang punya peduli untuk kontribusi sama-sama membangun, kami sama-sama akan melakukan satu pertemuan dan sekaligus kami akan membagikan. Jadi ini kita bangun ini tidak mengharapkan kepada siapa-siapa. Sebagaimana biasa toh, swadaya. Yesus bersama kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penasihat yang ada di kota, kemudian hamba-hamba Tuhan, kami mohon dukungan doa dan memberikan nasihat, arahan. Kemudian teman-teman kaum profesional, mari kita sama-sama saling memberikan nasihat dan juga motivasi untuk membangun dan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Klasis Kota Jayapura yang sudah Tuhan percayakan, dan sama-sama pengurus baru dan panitia pembangunan gedung Klasis Kota Jayapura baru, kita sama-sama bergandeng tangan dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis. Kiranya Tuhan akan berkati. Yang paling terakhir, singkat dan jelas akan sampaikan oleh panitia atau laporan penyelenggara ibadah syukur oleh Bapak Pendeta Daniel PK STH, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Ini kita sudah dengar arahan, motivasi dan dorongan. Terima kasih. Bukan kita siapa lagi, hari ini kapan lagi. Dengan demikian, kegiatan pada sore hari ini, kami belum punya rencana Badan Pengurus Klasis untuk melakukan pengucapan syukur, terima jabatan, ibadah bulanan sekaligus dengan pelantikan pembangunan. Pas pada hari Jumat tanggal 18, kami sedang duduk kapan kita bisa lakukan untuk terima jabatan pengucapan syukur, karena sudah memasuki pada bulan yang keempat. Puji Tuhan, ada kabar baik, angin tiupan dari surgawi datang di tengah-tengah kami sekalian, dan tiupan itu akan mendarat di lembah sunyi
bahwa kegiatan bisa berjalan. Ada kabar baik, angin sudah terbang mendarat di kantor dari Jakarta, bahwa kegiatan boleh bisa berjalan. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pada saat kami memulai dengan apa yang adanya, belum ada, kami sedang diskusi, tetapi hanya sukarela semua dan kami bisa menjalankan kegiatan ini. Maka itu kami sampaikan terima kasih atas sumbangan babi 2 ekor dari anak-anak Tuhan, dan kami akan selenggarakan dengan ada 4 juta yang sudah disumban oleh hamba Tuhan dengan BPA. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Apa yang kita kerja bukan untuk manusia, tapi kita melayani untuk Tuhan. Di balik itu pasti berkat Tuhan akan melipat ganda dalam kehidupan kini, esok, seterusnya, dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami sampaikan, Jemaat Karmel yang sudah menyiapkan segala sesuatu. Ini kami belum tahu lagi, kami belum cek kembali bahwa beliau bisa terjadi. Saya kaget dengan tadi. Kursi-kursi ada di depan, meja makan ada di samping kiri. Ini luar biasa. Ini belum ada alokasikan dana, tapi ini murni pengorbanan dari Jemaat Karmel, pimpinan gembala. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Sekali lagi, hanya kita melihat hanya apa yang ada di depan, tapi Tuhan selalu melihat hati nurani kita. Kerjakan terus sampai Ia akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Demikianlah ibadah syukuran, serah terima jabatan dan pelantikan panitia pembangunan sekalian dengan pembukaan ibadah bulanan hamba-hamba Tuhan pada hari ini, tanggal 21 bulan Maret tahun 2022. Dengan anugerah Tuhan kita sudah selesai dengan baik. Akhir kata, shalom. Tuhan memberkati.